Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan membahas soal terkait pengetahuan kuantitatif khusus materi statistika data tunggal. Adapun yang harus adik-adik ketahui terlebih dahulu, ingat kembali bahwa untuk mencari sebuah rata-rata atau mean, kita gunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Adapun untuk median, yaitu data tengah, ingat untuk syaratnya adik-adik. Untuk mencari median, data terlebih dahulu harus diurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar. Lalu untuk modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Lalu untuk mencari jangkauan, kita hanya mengurangkan data terbesar dikurang data terkecil atau biasa dirumuskan sebagai J sama dengan X max dikurang dengan X min. Oke, jadi keempat rumus ini yang akan kita gunakan dalam membahas atau menjawab beberapa soal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik, untuk soal yang pertama. Adik-adik lihat untuk soal yang pertama, sekumpulan data disajikan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, dan 14. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi yang pertama yang ditanyakan, pernyataan pertama, rata-rata, median, dan modus dari kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Jadi yang pertama yang kita cari itu rata-ratanya. Jadi adik-adik ingat kembali untuk rumus rata-rata berarti adik-adik sisa jumlahkan keseluruhan data. Jadi 2 kita tambahkan dengan 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 10, tambah 12, tambah 14, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi dengan 9. Jadi adik-adik silahkan jumlahkan keseluruhan berapa? Berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 13, 13 tambah 5, 18, 18 tambah 10, 28, 28 ditambah 12, itu 3, berarti 40, 40 tambah 14 berarti 54, kita bagi dengan 9, 54 bagi 9 kita dapat 6. Jadi untuk rata-ratanya kita peroleh 6, lalu untuk mediannya, ingat syaratnya median harus terurut. Jadi kita lihat datanya sudah terurut ya adik-adik, jadi sisa mencari mediannya. Berarti kita sisa cari nilai tengahnya. Dari kiri kita dapat 4 data, dari kanan kita dapat juga 4 data. Jadi nilai tengahnya itu 4, berarti mediannya 4. Lalu kita cari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Jika adik-adik lihat datanya kembali, nilai yang paling sering muncul itu angka 2. Berarti modusnya 2. Nah, kita lihat rata-rata 6, median 4, dan modusnya 2. Merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Adik-adik ingat kembali barisan aritmatika yang telah kita pelajari sebelumnya. Di mana barisan aritmatika itu memiliki pasti beda yang sama. Nah, 6 ke 4 itu bedanya 2, 4 ke 2 bedanya 2. Jadi 6, 4, 2 adalah 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Jadi untuk pernyataan pertama itu bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Nah, kita tadi peroleh bahwa rata-ratanya itu 6. 6 kita ingat bahwa dia bukan bilangan prima. Jadi untuk pernyataan kedua itu bernilai salah. Kenapa demikian? Karena ingat kembali ke adik-adik, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Sedangkan 6 itu bisa dibagi selain daripada 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi juga dengan 2. Maka 6 bukan bilangan prima. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Modus kumpulan data kurang dari mediannya. Jadi pernyataan ketiga, modus kurang dari
median. Kita lihat modusnya 2. Kurang dari median 4. 2 itu kurang dari 4. Itu benar ya adik-adik. Jadi 3 itu bernilai benar. Lalu kita lanjut untuk pernyataan keempat. Median kumpulan data kurang dari jangkauan. Median kurang dari jangkauan. Ingat kembali rumus jangkauan. Berarti X max dikurang dengan X min, atau data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil. X max-nya berapa? 14. Data terkecilnya 2. Jadi 14 kurang 2 itu 12. Berarti mediannya kita masukkan kembali 4 lebih kecil dari 12. Itu betul ya adik-adik. Jadi pernyataan 4 itu bernilai benar. Maka berdasarkan informasi di atas yang bernilai benar itu ada 3 pernyataan. Berarti untuk nomor 1 itu jawabannya delta. Begitu ya adik-adik. Untuk soal nomor 1, paham kan? Adik-adik bisa terlebih dahulu men-screenshot atau mengambil gambar untuk pembahasan soal nomor 1. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, apabila rata-rata dari 5 bilangan adalah 10 dan jumlah dari 3 bilangannya adalah 16, berapakah rata-rata 2 bilangan lainnya? Jadi kita fokus ke apabila rata-rata dari 5 bilangan adalah 10. Jadi kita misalkan 5 bilangannya itu sebagai A ditambah B ditambah C tambah D tambah E. Berarti kita bagi dengan 5 itu sama dengan 10. Itu yang diketahui di soalnya. Jadi kita sisa kalikan semua ruas dengan 5. Berarti A ditambah B tambah C tambah D tambah E itu sama dengan 50. Terus yang diketahui di soal apa lagi? Dan jumlah dari 3 bilangannya ada 16. Nah, di sini kita tidak tahu 3 bilangannya itu apa. Jadi kita misalkan saja 3 bilangannya itu yang ini. A ditambah B ditambah C ternyata itu 16. Jadi kita peroleh 16 ditambah dengan D tambah E itu sama dengan 50. 16 masing-masing ruas kita kurangkan dengan 16 diperoleh D tambah E sama dengan 50 dikurang 16. Sehingga kita peroleh D tambah E sama dengan berapa adik-adik? 50 dikurang 16 itu 34. Nah, berapakah rata-rata 2 bilangan lainnya, Kak? Berarti kita cari nilai rata-rata dari D dan E. Berarti D tambah E kita bagi dengan 2. D tambah E kita sudah tahu nilainya 34. Sisa kita bagi 2. Kita dapat 17. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya Charlie. Oke, paham kan adik-adik? Selanjutnya adik-adik bisa screenshot kembali jawaban untuk soal nomor 2 sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, diketahui data berurut sebagai berikut. 2, 3, 5, XY, 15, 21, dan 24. Median data tersebut adalah 9. Maka, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, yang kita cari adalah Q-nya. Karena Q yang belum diketahui, jadi Q adalah rata-rata. Nah, diketahui di soal bahwa median data tersebut adalah 9. Dan untuk mencari mediannya, adik-adik tidak perlu lagi mengurutkan karena sudah diketahui bahwa ini data berurut. Berarti sisa mencari mediannya. Untuk lihat mediannya, lihat adik-adik. Kita ambil 3 data sebelum dan setelah. Jadi mediannya otomatis X dan Y. Berarti kita peroleh X ditambah Y dibagi 2 itu ternyata sama dengan 9. Maka kita peroleh X tambah Y sama dengan 9 dikali 2. Berarti X tambah Y sama dengan 18. Kita peroleh X tambah Y sama dengan 18.
Selanjutnya kita cari rata-rata. Rata-rata berarti kita jumlahkan semua data. Berarti X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah X tambah Y sama dengan ya, ditambah 15 ditambah 21 ditambah 24. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 6, 2. Jadi 8 ya adik-adik. Nah, sebelumnya kita peroleh tadi ternyata X tambah Y itu sama dengan 18. Oke, berarti sisa kita jumlahkan keseluruhan 2 tambah 3 tambah 5 dan tambah 24 itu nanti kita peroleh 88. Dibagi dengan banyaknya data itu 8, maka kita peroleh rata-ratanya 11. Sehingga kita peroleh nilai Q-nya itu sama dengan 11. Jadi dari sini bisa adik-adik perhatikan P12, Q11. Maka kita peroleh P lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya alfa. Oke, begitu adik-adik untuk pembahasan soal nomor 3. Adik-adik bisa men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, itu soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, diketahui data 9, 8, 8, 11, 5, 7, 12. Apabila data tersebut ditambahkan 2 bilangan asli, diperoleh rata-rata 7. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Jadi di soal, diketahui data sebelumnya itu cuman berjumlah 7 ya adik-adik, ditambah dengan 2 data setelahnya. Jadi kita misalkan saja 2 data yang ditambahkan itu merupakan X dan Y. Oke, selanjutnya diketahui di soal bahwa data tersebut apabila ditambahkan 2 bilangan maka diperoleh rata-ratanya 7. Jadi adik-adik silakan mencari rata-rata. 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah X ditambah Y dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Rata-ratanya ternyata 7. Silakan adik-adik menjumlahkan terlebih dahulu. 9 tambah 8 tambah 8 tambah 11 tambah 5 tambah 7 dan tambah 12. Nanti adik-adik memperoleh nilai 60 ditambah X ditambah Y sama dengan 7 dikali 9. Dari sini kita peroleh X tambah Y, 7 kali 9 itu 63 dikurang dengan 60. Maka kita peroleh X tambah Y itu sama dengan 7. Nah, jika kita perhatikan X tambah Y itu sama dengan 7, sedangkan bilangan terkecil dari data ini adalah 5, maka otomatis X dan Y-nya itu berada di depan kalau diurutkan. Karena tidak mungkin X tambah Y sama dengan 7 itu lebih dari 5, nilai dari salah satunya. Sehingga ketika kita mencari mediannya, silahkan kita urutkan. XY berada di depan, lalu 5, lalu 7, 8, 9, 11-nya, 82 ya adik-adik, berarti 8, 8, 9, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data. Jadi silakan kita mencari mediannya, nilai tengahnya. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4. Dari belakang juga 1, 2, 3, 4. Berarti kita dapat mediannya itu 8. Jadi Q-nya kita peroleh 8. Dari sini kita dapat P-nya 8,5, Q-nya 8. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ternyata P lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya alfa. Oke, bagaimana adik untuk soal nomor 4? Paham ya? Jadi untuk soal nomor 4 silahkan adik-adik terlebih dahulu mengambil gambar atau silahkan men-screenshot jawabannya sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Data terurut 2,2,M, 7,9,N tidak memiliki modus. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar?
Nah, kita lihat dari soal bahwa ada kata kunci ya, tidak memiliki modus. Jadi adik-adik lihat tidak memiliki modus, otomatis kalau ketika ada dua bilangan data 2,2 berarti frekuensinya ada 2. Otomatis 7 dan 9 agar tidak memiliki modus maka frekuensinya juga harus sama yaitu 2. Berarti kita ketahui bahwa M-nya itu sama dengan 7, N-nya itu sama dengan 9. Kenapa bisa? Karena agar tidak memiliki modus. Sehingga silahkan adik-adik mengecek pernyataan pertama jangkauannya 7. Ingat jangkauan itu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Masukkan Meki, jadi X max-nya itu data terbesarnya 9, data terkecilnya 2, maka diperoleh 9 kurang 2, 7. Oke, berarti jangkauannya 7. Berarti untuk pernyataan pertama itu bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Mediannya 7, jadi silakan adik-adik mengurutkan 22, 7, 7, 9, 9. Data tengahnya mana? Berarti kita bagi ini, sisa pertengahannya yang ini, 7 dengan 7. Ketika bilangannya genap atau jumlah datanya genap, maka kita sisa jumlahkan lalu bagi 2. 7 bagi 7, 7 tambah 7 kita bagi dengan 2. Nanti adik-adik peroleh 7. Maka mediannya itu 7. Untuk pernyataan kedua berarti bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. M kuadrat dikurang N kuadrat itu sama dengan 34. Jadi silahkan substitusikan masuk nilai M dan nilai N. Nilai M itu 7 kuadrat kurang N-nya 9 kuadrat sama dengan 34. 7 kuadrat itu sama dengan 49. 9 kuadrat sama dengan 81 sama dengan 34. Jadi silakan adik-adik kurangkan 49 dikurang 81 itu minus 32. Itu tidak sama dengan 34. Makanya pernyataan ketiga itu bernilai salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Meannya sama dengan 6. Jadi silahkan adik-adik mencari untuk mean berarti jumlah keseluruhan data 2 ditambah 2 ditambah 7 tambah 7 ditambah 9 tambah 9 kita bagi dengan 6. Nanti adik-adik peroleh untuk penjumlahan keseluruhan data itu 63 atau 36 ya. Dibagi dengan 6. 36 dibagi 6 itu 6. Maka kita peroleh rata-ratanya itu sama dengan 6. Jadi pernyataan keempat itu bernilai benar. Jadi berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? 1, 2, 3. Maka ada 3 pernyataan yang bernilai benar. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya delta. Oke, bagaimana adik-adik? Paham ya untuk soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 silahkan adik-adik terlebih dahulu men-screenshot atau mengambil gambar untuk pembahasan soal nomor 5 sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 diketahui 10 bilangan asli berbeda dan A adalah bilangan paling besar. Jika rata-rata ke 10 bilangan itu sama dengan 10, maka nilai terbesar A itu adalah berapa? Jadi ingat ya kata kuncinya di sini bilangan asli berbeda. Bilangan asli berbeda. Bilangan asli itu berawal dari angka 1, 2, dan seterusnya. Karena berbeda, karena ada 10 data diketahui 10 bilangan, berarti kita sisa jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 ditambah dengan A yang merupakan bilangan paling besar. Jadi ditambah A. Dia bilang rata-ratanya sama dengan 10, berarti ini kita bagi dengan 10 sama dengan 10. Oke, selanjutnya sama dengan cara-cara sebelumnya, berarti kita masing-masing ruas kita kalikan dengan 10, maka nanti kita peroleh untuk penjumlahan di bagian atas, adik-adik silahkan jumlahkan yang ini terlebih dahulu. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 9 itu sama dengan 45 ditambah A.
Lalu 10 kita kali dengan 10 dapatnya 100. Jadi A sama dengan 100 kita kurangkan dengan 45. Jadi A itu sama dengan 55. Jadi untuk soal nomor 6 itu jawabannya bravo. Kenapa bisa 1? Misalkan ini kan diketahui di soal bilangan asli berbeda. Kenapa adik-adik bisa tidak memakai angka yang lain? Ketika kita menggunakan angka yang lain, misalkan kita mulai dari 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan tambah 12, itu berarti otomatis jumlah yang di atas ini hasilnya pasti lebih besar. Ketika lebih besar berarti pengurangnya 100 itu pasti lebih besar. Otomatis nilai A yang kita peroleh pasti jauh lebih kecil. Oke? Sedangkan di pertanyaan itu nilai terbesar dari A. Maka dari itu kita menggunakan bilangan asli berbedanya itu 1 sampai 9. Maka untuk soal nomor 6 itu jawabannya bravo. Begitu ya adik-adik. Untuk soal nomor 6, silakan adik-adik men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, rata-rata dari data terurut X kurang 1, 2X kurang 1, 3X, 5X kurang 3, 4X tambah 3, 6X tambah 2 adalah 10,5. Banyak pernyataan di atas yang benar adalah berapa? Jadi yang pertama kita kembali ke yang diketahui di soal, yaitu rata-ratanya. Diketahui rata-ratanya itu 10,5. Jadi silakan adik-adik mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi silakan kita jumlahkan. Itu X kurang 1. Kita jumlahkan dengan 2X kurang 1. Dijumlahkan dengan 3X. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 5X kurang 3. Jumlahkan dengan 4X tambah 3. Ditambah dengan 6X tambah 2. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? Silakan adik-adik hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Nah, 6 data ini diketahui bahwa nilainya itu sama dengan 10,5. Nah, dengan cara yang sama silakan adik-adik mengalihkan semua ruas menjadi mengkalikan semua ruas dengan 6. Jadi adik-adik nanti peroleh, kalau kita lihat ini, plus 3 dengan min 3 itu habis, plus 2, min 1 juga habis. Jadi sisa mencari atau menjumlahkan nilai X-nya. Jadi X ditambah dengan 2X, 3X, ditambah dengan 3X, 6X, ditambah dengan 5X jadinya 11X, ditambah dengan 4X berarti 11 ditambah 4, 16, ditambah dengan 6X, berarti kita dapat nanti totalnya 21X. Itu sama dengan 10,5 dikali dengan 6. Berarti 21X itu sama dengan 63. Jadi X sama dengan 63 kita bagi dengan 21. Kita peroleh nilai X sama dengan 3. Oke. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3. Jadi untuk mengecek pernyataan pertama itu bernilai benar. Kita lanjut ke nomor 2. Pernyataan kedua, mediannya 10,5. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan sudah data terurut. Jadi adik-adik sisa mencari nilai data tengahnya. Karena ini berjumlah genap atau 6, berarti data tengahnya pasti yang ini. Oke, berarti sisa kita jumlahkan, mediannya itu berarti 3X ditambah 5X dikurang 3, kita bagi dengan 2. Ini sama dengan 8X dikurang 3, kita bagi dengan 2. Silakan adik-adik memasukkan kembali nilai X yang sudah diperoleh sebelumnya. Berarti 8 kita kali dengan 3 dikurang 3 dibagi 2. 8 kali 3, 24. Dikurang 3 dibagi 2. Kita peroleh 21 dibagi 2. 21 dibagi 2 itu 10,5. Jadi kita peroleh mediannya 10,5.
5. Untuk pernyataan kedua itu bernilai benar. Lalu untuk pernyataan ketiga, maaf ya sebelumnya adik-adik, untuk pernyataan ketiga di sini ada tanda sama dengan. Jadi rata-rata itu sama dengan median. Kita peroleh tadi rata-ratanya ternyata 10,5. Lalu mediannya juga 10,5. Berarti untuk pernyataan ketiga itu juga bernilai benar. Lalu bagaimana dengan pernyataan keempat? Data terbesar adalah 20. Data terbesar berarti yang ini. Jadi silakan adik-adik mencari 6x ditambah 2. X-nya diperoleh 3, berarti 6 kali 3 ditambah 2. Berarti 6 kali 3, 18. Kita tambahkan dengan 2, hasilnya 20. Berarti untuk pernyataan keempat juga bernilai benar. Berarti semua pernyataan bernilai benar. Berarti banyak pernyataan di atas yang bernilai benar itu ada 4. Berarti jawabannya error. Untuk soal nomor 7, bagaimana adik-adik? Paham kan? Oke, untuk soal nomor 7 silahkan di screenshot terlebih dahulu untuk pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, adik-adik, rata-rata 5 buah bilangan adalah 10. Jika diketahui median data tersebut adalah 9 dan kemungkinan muncul angka 8 lebih dari sekali. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di soal diketahui P-nya itu 17 dan Q-nya merupakan bilangan terbesar. Berarti rata-rata 5 buah bilangan adalah 10. Jadi kita misalkan 5 buah bilangan tersebut itu sebagai A, B, C, D, E. Oke. Rata-ratanya ternyata itu sama dengan 10. Jadi silakan adik-adik mencari rata-ratanya terlebih dahulu. A ditambah B, ditambah C, ditambah D, tambah E. Kita bagi dengan 5. Itu sama dengan 10. Jadi kita peroleh nanti nilai A ditambah B, tambah C, tambah D, tambah E, itu sama dengan 50. Nah, selanjutnya, jika diketahui median data tersebut adalah 9, berarti otomatis di sini C kita ganti menjadi 9. Bilangan C ini kita ganti menjadi angka 9. Lalu dia bilang lagi kemungkinan muncul angka 8 lebih dari sekali. Karena mediannya tadi 9 yaitu C, berarti datanya sudah terurut ya adik-adik. Jadi ketika angka 8 mau dimasukkan otomatis dia berada di depan angka 9. Berarti kemungkinannya kalau bukan A di B. Tapi diketahui di soal bahwa angka 8 muncul lebih dari sekali, otomatis A dan B itu merupakan 8. Jadi adik-adik silakan menjumlahkan 8 tambah 8 tambah 9, adik-adik akan peroleh 25. Ditambah D ditambah E sama dengan 50. Masing-masing ruas kita kurangkan dengan 25 sehingga diperoleh D tambah E sama dengan 50 dikurang 25. Jadi D tambah E itu sama dengan 25. Nah, di soal ditanyakan bilangan terbesar. Bilangan terbesar berarti yang ditanyakan nilai E-nya. Oke? Kalau yang ditanyakan nilai E-nya, silahkan adik-adik mencari kemungkinan nilai terbesar itu berapa. D tambah E sama dengan 25. Nah, kemungkinannya untuk nilai D-nya, karena C-nya 9, otomatis nilai D-nya yang paling memungkinkan itu 9. Tidak mungkin di bawahnya 9. Berarti ketika D dimasukkan 9 agar menghasilkan 25, maka kita jumlahkan dengan 16. Oke? Kemungkinan yang lain D-nya bernilai 10. Ketika D-nya bernilai 10 agar hasilnya 25, maka E-nya kita jumlahkan 15. Lalu kemungkinan yang lain 11 D-nya, maka kita jumlahkan dengan 14 sama dengan 25. Ternyata semakin besar D, semakin kecil E-nya. Berarti otomatis kemungkinan jawaban E terbesar itu adalah 16. Karena semakin D-nya semakin besar, otomatis E-nya juga semakin kecil. Berarti kemungkinan paling besarnya E adalah 16.
Berarti kita peroleh nilai Q adalah 16, nilai P 17. Maka untuk soal nomor 8, P lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya itu alfa. Begitu ya adik-adik untuk soal nomor 8. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan kakak. Silahkan men-screenshot jawaban untuk soal nomor 8 sebelum kita lanjut membahas soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 8. Sudah ya adik-adik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya itu soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, kakak kasih waktu adik-adik untuk mengerjakan terlebih dahulu sebelum kita membahas untuk soal nomor 9. Jadi adik-adik silahkan mencari jawaban soal statistika berikut untuk soal nomor 9. Oke, jadi soal nomor 9 diberikan data 1, 2, 4, 7, 8, dan 10. Jika ditambahkan sebuah bilangan asli ke data tersebut, maka rata-rata dari 7 data tersebut lebih dari 6. Manakah hubungan berikut yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi adik-adik fokus ke nilai P-nya. P-nya di situ jangkauan dari 7 data yang baru. Jadi otomatis diberikan data yang ini, yang awalnya. Oke. Jadi data awalnya itu 1, 2, 4, 7, 8, dan 10. Ditambahkan sebuah bilangan asli yang belum kita ketahui. Lalu diperoleh rata-ratanya itu ternyata lebih dari 6. Berarti 1 ya. Oke, berarti 1 ditambah dengan 2, ditambah dengan 4, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 10, ditambah dengan bilangan asli, dibagi dengan, kalau rata-rata berarti banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibagi 7, ternyata lebih besar daripada 6. Oke. Nah, silakan adik-adik menjumlahkan terlebih dahulu yang di atasnya. Jadi 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. 7 tambah 7, 14. 14 ditambah 8. Nanti adik-adik memperoleh nilai 6 kali 7, berarti 6 kali 7 berapa adik-adik? Kalau 6 kali 7 berarti dapatnya 42. Jadi nanti kita peroleh X lebih besar dari 42 dikurang 32. Jadi X lebih besar dari 10. Otomatis nilai X-nya itu pasti nilai terbesarnya karena X-nya itu lebih dari 10. Lalu yang ditanyakan itu jangkauan. Ingat kembali jangkauan itu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Data terbesarnya kita peroleh X. Data terkecilnya itu 1. Berarti untuk memperoleh jangkauan kita kurangkan X dikurang 1. Nah, ketika ruas kiri kita kurangkan dengan 1, maka ruas kanan juga harus dikurangkan dengan 1. Jadi 10 dikurang 1. Sehingga kita peroleh X kurang 1 lebih besar dari 9. Maka ini adalah nilai jangkauannya. Jadi jangkauan X kurang 1 itu lebih dari 9. Jadi P-nya itu lebih dari 9. Sedangkan Q itu sama dengan 9. Maka kita peroleh nilai P lebih besar daripada nilai Q. Berarti untuk soal nomor 9 jawabannya adalah alfa. Oke, untuk nomor 9 paham ya adik-adik? Silahkan adik-adik terlebih dahulu men-screenshot atau mengambil gambar untuk pembahasan soal nomor 9.
Oke? Sudah ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal terakhir untuk pembahasan hari ini, yaitu soal nomor 10. Nah, adik-adik silahkan mencerna terlebih dahulu untuk soal nomor 10. Seorang ibu memiliki 5 orang anak. Rata-rata umur 5 anak sama dengan umur anak ketiga, yaitu 10 tahun. Selisih umur anak pertama dan terakhir adalah 12. Rata-rata umur anak kedua dan keempat adalah 11 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi adik-adik bisa memisalkan 5 orang anak tersebut sebagai A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 orang anak. Lalu rata-rata umur 5 orang anak tersebut sama dengan umur anak ketiga, yaitu 10. Jadi ingat, untuk mencari rata-rata kita jumlahkan. Jadi A ditambah B ditambah C tambah D tambah E dibagi dengan 5 itu sama dengan 10. Berarti kita peroleh A ditambah B ditambah C tambah D tambah E itu sama dengan 50. Nah, di soal diketahui bahwa nilai atau umur anak ketiga yaitu 10 tahun. Jadi C di sini itu sama dengan 10. Jadi selanjutnya diketahui di soal lagi selisih umur anak pertama dan terakhir. Nah, umur anak pertama itu A, umur anak terakhir itu E. Jadi kita simpan dulu di sini. Untuk umur anak A, selisihnya A dikurang E itu sama dengan 12 tahun. Lalu rata-rata umur anak kedua dan keempat. Anak kedua itu B, anak keempat itu D. Makanya kita peroleh nilai B ditambah D dibagi 2 itu sama dengan 11. Lalu kita peroleh B tambah D sama dengan 22. Jika kita masukkan kembali ke persamaan rata-rata, maka kita peroleh B dan D-nya itu 22. Jadi A ditambah E ditambah 22 ditambah 10 itu sama dengan 50. Sehingga kita peroleh A ditambah E ditambah 32 itu sama dengan 50. Sehingga kita peroleh nilai akhirnya A ditambah E sama dengan 50, kita kurangkan 32. Jadi 50 kurang 32 itu sama dengan 18. Jadi kita dapat persamaan yang lain. Sebelumnya kita dapat persamaan A kurang E sama dengan 12. Ingat, umur anak termuda, berarti kita cari nilai E-nya berapa. Jadi silahkan dari dua persamaan, A ditambah E sama dengan 18, A dikurang E sama dengan 12. Nah, silahkan kita eliminasi. Nah, untuk memperoleh nilai E, maka yang dieliminasi adalah nilai A. Berarti kita pasang minus. Jadi kurang A itu habis. E dikurang minus E itu berarti 2E. Sama dengan 18 dikurang 12 itu 6. Jadi kita peroleh E sama dengan 6 dibagi 2. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi kita peroleh umur anak termuda yaitu 3. Jadi P3Q4, otomatis dari sini kita peroleh bahwa nilai Q ternyata lebih kecil daripada nilai P ternyata lebih kecil daripada Q. Gitu ya adik-adik. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah Bravo. Oke? Itu untuk jawaban soal nomor 10. Silakan adik-adik men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin untuk nomor 10 adalah soal terakhir yang kita bahas hari ini. Oke, semoga dari 10 soal yang telah kakak bahas itu menjadi informasi tambahan untuk adik-adik dalam mengerjakan soal SNBT selanjutnya nanti ya. Jadi kakak ucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan dan antusias adik-adik hari ini.
Dan kakak ucapkan mohon maaf jika terdapat selama pembelajaran terdapat kata-kata dari kakak yang keliru. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.